Kitab Yesar pasal 8. Dan pada malam hari, ketika Abram dilahirkan, semua hamba-hamba Terah dan semua orang bijak Nimrod dan para ahli tenungnya datang dan makan dan minum di rumah Terah, dan mereka bersukacita bersamanya malam itu. Ketika semua orang berhikmat dan ahli tenung keluar dari rumah Terah, mereka mengangkat matanya ke langit malam itu untuk memandang bintang-bintang. Dan lihatlah, satu bintang yang sangat besar datang dari timur dan melintasi langit, dan itu menelan 4 bintang dari 4 sisi langit. Semua orang pintar raja dan ahli tenungnya tercengang dengan penglihatan itu, dan orang-orang bijak memahami hal ini, dan mereka tahu apa yang datang. Mereka berkata satu sama lain, "Ini hanyalah pertanda bahwa anak yang telah lahir bagi Terah malam ini akan bertumbuh dan beranak cucu, dan berlipat ganda, dan memiliki seluruh bumi, dia dan anak-anaknya untuk selamanya. Dan dia dan keturunannya akan membunuh raja-raja besar dan mewarisi negeri mereka." Orang-orang berhikmat dan ahli tenung kembali ke rumah malam itu, dan pada pagi harinya semua orang berhikmat dan ahli tenung ini bangun pagi-pagi sekali dan berkumpul di rumah yang sudah ditentukan. Mereka berbicara dan berkata satu sama lain, "Lihat, penglihatan yang kita lihat tadi malam itu tersembunyi dari raja. Itu belum diberitahukan kepadanya. Dan jika hal ini diketahui raja di kemudian hari, dia akan berkata kepada kita, 'Mengapa engkau menyembunyikan hal ini daripadaku?' Dan kita semua akan mati. Karena itu, sekarang marilah kita pergi dan memberitahukan kepada raja penglihatan yang kita lihat, dan tafsirannya juga, maka kita akan tetap bersih." Lalu mereka melakukannya, dan mereka semuanya pergi kepada raja dan bersujud kepadanya sampai ke tanah, dan berkata, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Kami mendengar bahwa seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagi Terah bin Nahor, panglima pasukan tuanku, dan kami kemarin malam datang ke rumahnya. Kami makan dan minum dan bersukacita dengannya malam itu. Dan ketika hamba-hamba tuanku keluar dari rumah Terah untuk kembali ke rumah kami masing-masing malam itu, kami mengangkat mata kami ke langit, dan kami melihat sebuah bintang besar muncul dari timur, dan bintang ini melintas dengan sangat cepat dan menelan 4 bintang besar dari 4 sisi langit. Hamba-hamba tuanku sangat tercengang dengan penglihatan yang kami lihat, dan sangat takut. Kami membuat pertimbangan mengenai penglihatan ini, dan mengetahui dengan hikmat kami penafsirannya yang tepat, bahwa hal ini mengenai anak yang dilahirkan bagi Terah, yang akan bertumbuh besar dan berlipat ganda sangat banyak, dan menjadi kuat, dan membunuh semua raja-raja di bumi,
dan mewarisi semua negeri mereka, dia dan keturunannya selama-lamanya. Maka sekarang Tuhan kami dan Raja, lihatlah kami telah memberitahukan sebenar-benarnya kepadamu apa yang kami lihat mengenai anak ini. Jika baik bagi raja untuk memberikan kepada ayahnya ganti rugi untuk anak ini, kami akan membunuh dia sebelum dia tumbuh besar dan bertambah-tambah di negeri, dan kejahatannya bertambah-tambah terhadap kita, sehingga kita dan anak-anak kita akan binasa karena kejahatannya. Dan raja mendengarkan perkataan mereka, dan itu terlihat bagus di matanya. Maka dia mengirim orang memanggil Terah, dan Terah datang dia ke hadapan raja. Raja berkata kepada Terah, "Aku telah diberitahu bahwa tadi malam seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, dan hal ini telah diamati di langit pada saat kelahirannya. Maka sekarang berikan kepadaku anak itu, supaya kita dapat membunuhnya sebelum kejahatannya bertumbuh melawan kita. Dan aku akan memberikan kepadamu harga untuknya, rumahmu penuh perak dan emas." Dan Terah menjawab raja dan berkata kepadanya, "Tuanku dan raja, aku telah mendengar kata-katamu, dan hambamu akan melakukan segala yang diinginkan raja. Tapi tuanku dan raja, aku akan mengatakan kepadamu apa yang terjadi kepadaku tadi malam, supaya aku dapat melihat pertimbangan apa yang akan raja berikan kepada hambanya. Dan kemudian aku akan menjawab raja atas apa yang barusan dia katakan." Dan raja berkata, "Bicaralah." Terah berkata kepada raja, "Aion bin Mored datang kepadaku tadi malam," katanya. "Berikan kepadaku kuda besar yang indah, yang diberikan raja kepadamu. Dan aku akan memberikan kepadamu perak dan emas, dan jerami, dan makanan hewan sebagai gantinya." Maka aku berkata kepadanya, "Tunggulah sampai aku menemui raja mengenai kata-katamu. Dan lihatlah, apapun yang dikatakan raja, itulah yang akan aku lakukan. Dan sekarang tuanku dan raja, lihatlah, aku telah memberitahukan hal ini kepadamu, dan pertimbangan yang diberikan raja kepada hambanya, itulah yang akan aku ikuti." Dan raja mendengar kata-kata Terah, dan menyalalah amarahnya, dan dia menganggapnya sebagai orang bodoh. Maka raja menjawab Terah, dan berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu bodoh, bebal, atau kurang pengertian untuk melakukan hal ini, untuk memberikan kudamu yang indah hanya untuk perak dan emas, atau bahkan jerami dan makanan hewan? Apakah engkau kekurangan perak dan emas, sehingga engkau harus melakukan hal ini, karena engkau tidak dapat memperoleh jerami dan makanan hewan untuk memberi makan kudamu? Dan apakah perak dan emas bagimu, atau jerami dan makanan hewan, sehingga engkau menyerahkan kuda yang indah yang aku berikan kepadamu, yang tidak akan didapati di seluruh bumi?" Dan raja selesai berbicara, maka Terah menjawab raja, katanya, "Seperti inilah raja berkata kepada hambanya, Aku mohon tuanku dan raja, apakah yang telah engkau katakan kepadaku ini, dengan mengatakan berikan anakmu laki-laki, supaya kita dapat membunuhnya?
dan aku akan memberikan kepadamu perak dan emas sebagai gantinya. Apa yang akan aku lakukan dengan perak dan emas setelah kematian putraku? Siapakah yang akan menjadi pewarisku? Sesungguhnya pada waktu kematianku, perak dan emas akan kembali kepada raja yang memberikannya." Dan ketika raja mendengar perkataan Terah dan perumpamaan yang dia sampaikan mengenai raja, itu sangat menyusahkannya, dan dia sakit hati karena hal ini, dan amarahnya menyala-nyala dalam hatinya. Ketika Terah melihat bahwa amarah raja telah menyala terhadap dirinya, maka dia menjawab raja, katanya, "Semua yang aku miliki ada dalam kekuasaan raja. Apapun yang raja inginkan untuk dilakukan kepada hambanya, biarlah dia lakukan. Ya, bahkan putraku, dia ada dalam kekuasaan raja, tanpa nilai ganti ruginya. Dia dan 2 orang saudaranya yang lebih tua daripadanya." Raja berkata kepada Terah, "Tidak, tapi aku akan membeli putra bungsumu dengan sebuah harga." Terah menjawab raja, katanya, "Aku mohon tuanku dan raja, biarkan hambamu mengucapkan kata-kata di hadapanmu, dan biarlah raja mendengarkan kata-kata hambanya." Dan Terah berkata, "Biarlah raja memberikan kepadaku waktu 3 hari sampai aku mempertimbangkan hal ini sendiri dan berunding dengan keluargaku mengenai kata-kata raja." Dan dia sangat mendesak raja menyetujui hal ini. Raja mendengarkan Terah, dan dia mengabulkannya dan memberikan kepadanya waktu 3 hari. Terah keluar dari hadapan raja, dan dia pulang kepada keluarganya dan berbicara kepada mereka semua kata-kata raja, dan semua orang sangat ketakutan. Pada hari ketiga raja mengirimkan orang kepada Terah, katanya, "Berikan anakmu laki-laki dengan sebuah harga seperti yang aku katakan kepadamu. Dan jika engkau tidak melakukannya, aku akan mengirimkan orang dan membunuh semua yang engkau miliki di rumahmu, hingga engkau tidak punya seekor anjing pun yang tersisa." Terah bersegera, seperti hal yang mendesak dari raja. Dan dia mengambil seorang anak dari salah satu hambanya, yang telah dilahirkan hamba perempuan itu baginya hari itu. Dan Terah membawa anak itu kepada raja, dan menerima ganti rugi untuk dia. Yahwe ada bersama Terah dalam hal ini, supaya Nimrod tidak menyebabkan kematian Abram. Raja mengambil anak itu dari Terah, dan dengan seluruh kekuatannya dia membanting kepalanya ke tanah, karena dia berpikir itu adalah Abram. Hal ini disembunyikan daripadanya sejak hari itu, dan itu dilupakan oleh raja, karena itu adalah kehendak Yahwe yang memelihara supaya Abram tidak mati. Terah mengambil Abram anaknya dengan sembunyi-sembunyi, bersama dengan ibunya dan pengasuhnya, dan dia menyembunyikan mereka di dalam gua, dan dia membawakan kepada mereka persediaan setiap bulannya. Yahwe menyertai Abram di dalam gua, dan dia bertumbuh besar. Abram tinggal di dalam gua 10 tahun, dan raja dan para pemukanya, para peramal dan orang bijaknya, berpikir bahwa raja telah membunuh Abram. Pasal 9. Haran bin Terah, saudara sulung Abram, mengambil seorang istri pada waktu itu.
Haran berumur 39 tahun pada waktu dia mengambilnya. Dan istri Haran mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Lot. Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Milka. Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Sarai. Haran berumur 42 tahun ketika dia memperanakkan Sarai, yaitu pada tahun ke-10 dari hidup Abram. Pada waktu itu, Abram dan ibunya dan pengasuhnya keluar dari gua, karena raja dan rakyatnya telah melupakan tentang Abram. Dan ketika Abram keluar dari gua, dia pergi kepada Nuh dan anaknya Sem, dan dia tinggal bersama mereka untuk belajar didikan Yahwe dan jalan-jalannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Abram berada. Dan Abram melayani Nuh dan Sem anaknya untuk waktu yang lama. Abram ada di rumah Nuh selama 39 tahun. Dan Abram mengenal Yahwe sejak berumur 3 tahun. Dan dia berjalan di jalan-jalan Yahwe hingga hari kematiannya. Seperti Nuh dan anaknya Sem telah ajarkan kepadanya. Semua anak-anak manusia di bumi pada waktu itu sangat berdosa terhadap Yahwe, dan mereka memberontak melawan Dia. Mereka melayani ilah-ilah lain dan melupakan Yahwe yang menciptakan mereka di bumi. Penduduk bumi membuat bagi diri mereka sendiri pada waktu itu setiap orang ilahnya sendiri, ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat berbicara, mendengar, ataupun menyelamatkan, dan anak-anak manusia melayaninya, dan itu menjadi Elohim mereka. Raja dan semua hamba-hambanya, dan Terah dengan seisi rumahnya, adalah yang pertama dari antara mereka yang melayani ilah-ilah dari kayu dan batu. Terah memiliki 12 ilah berukuran besar yang terbuat dari kayu dan batu. Menurut jumlah 12 bulan dalam setahun. Dia melayani satu ilah tiap bulannya, dan setiap bulan Terah akan membawa korban sajian dan korban curahan kepada ilah-ilahnya. Demikianlah dilakukan Terah sepanjang waktu. Seluruh generasi itu jahat di mata Yahwe, dan mereka membuat setiap orang ilahnya sendiri. Namun mereka meninggalkan Yahwe yang menciptakan mereka. Tidak satu orang pun ditemukan pada waktu itu di seluruh bumi yang mengenal Yahwe, karena mereka melayani setiap orang Elohimnya sendiri, kecuali Nuh dan seisi rumahnya, dan semua yang ada di bawah pengajarannya mengenal Yahwe pada waktu itu. Abram bin Terah bertambah besar pada waktu itu di rumah Nuh. Tidak ada orang mengetahuinya dan Yahwe menyertainya. Yahwe memberikan Abram hati yang memahami, dan dia mengetahui seluruh perbuatan-perbuatan generasi itu adalah sia-sia, dan bahwa semua ilah-ilah mereka adalah kesia-siaan dan tidak berguna. Abram memandang matahari menyinari bumi,
Dan Abram berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya matahari yang menyinari bumi ini adalah Elohim, dan Dia akan aku layani." Abram melayani matahari pada hari itu, dan dia berdoa kepadanya. Dan pada waktu petang matahari terbenam seperti biasanya. Abram berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya ini bukan Elohim." Abram terus berbicara dalam hatinya, "Siapakah Dia yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan apa yang ada di atas bumi? Di manakah Dia berada?" Kegelapan malam menguasainya, dan dia mengangkat matanya ke barat, utara, selatan, dan timur. Dan dia melihat bahwa matahari sudah hilang dari bumi, dan hari menjadi gelap. Abram memandang bintang-bintang dan bulan di hadapannya, dan dia berkata, "Sesungguhnya inilah Elohim yang menciptakan seluruh bumi dan juga manusia. Dan lihatlah ini, hamba-hambanya adalah Elohim di sekelilingnya." Dan Abram melayani bulan dan berdoa kepadanya sepanjang malam. Dan pada pagi harinya ketika fajar menyingsing, dan matahari kembali menyinari bumi seperti biasanya, Abram melihat segala hal yang Yahwe Elohim buat di atas bumi. Abram berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya mereka ini bukan Elohim yang menjadikan bumi dan semua manusia, namun mereka adalah hamba-hamba Elohim." Abram tetap tinggal di rumah Nuh, dan di sana mengenal Yahwe dan jalan-jalannya, dan dia melayani Yahwe sepanjang umur hidupnya. Seluruh generasi itu melupakan Yahwe dan melayani ilah-ilah lain dari kayu dan batu, dan memberontak sepanjang hidup mereka. Raja Nimrod memerintah dengan aman, dan seluruh bumi ada di bawah kendalinya. Dan seluruh bumi adalah satu bahasanya dan kata-kata kesatuan. Seluruh pemuka Nimrod dan para pembesarnya bersepakat bersama-sama. Put, Misraim, Kus, dan Kanaan dengan kaum keluarganya, dan mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita bangun bagi kita sebuah kota, dan di dalamnya sebuah menara yang kuat, yang puncaknya mencapai surga. Dan kita akan menjadikan diri kita termasyhur, supaya kita dapat memerintah atas seluruh bumi, supaya kejahatan musuh-musuh kita berhenti terhadap kita, supaya kita dapat menguasai mereka dengan kuat, dan supaya kita tidak tercerai-berai ke seluruh bumi karena peperangan dengan mereka." Mereka semuanya pergi ke hadapan raja, dan mereka mengatakan kepada raja perkataan ini. Dan raja sepakat dengan mereka dalam hal ini, dan dia melakukannya. Seluruh keluarga ini berkumpul, terdiri dari kira-kira 600.000 orang laki-laki, dan mereka pergi mencari tanah yang luas untuk membangun kota dan menara. Mereka mencarinya di seluruh bumi, dan mereka menemukan bahwa tidak ada yang seperti satu lembah di sebelah timur tanah Sinar. Kira-kira 2 hari berjalan kaki, dan mereka melakukan perjalanan ke sana dan mereka menetap di sana. Mereka mulai membuat batu bata,
dan menyalakan api untuk membangun kota dan menara yang mereka bayangkan untuk diselesaikan. Pembangunan menara ini bagi mereka merupakan satu pelanggaran dan dosa, dan mereka mulai mendirikannya. Sementara mereka mendirikannya untuk menentang Yahwe Elohim di surga, mereka membayangkan dalam hatinya untuk berperang melawan Dia dan untuk naik ke surga. Semua orang ini dan kaum keluarga mereka membagi diri mereka ke dalam 3 kelompok. Yang pertama berkata, "Kita akan naik ke surga dan berperang melawan Dia." Yang kedua berkata, "Kita akan naik ke surga dan menempatkan ilah-ilah kita di sana dan melayaninya." Dan kelompok ketiga berkata, "Kita akan naik ke surga dan memukul Dia dengan panah dan tombak." Dan Elohim tahu segala pekerjaan mereka dan segala pikiran jahat mereka, dan Dia melihat kota dan menara yang mereka bangun. Ketika mereka sedang membangun, mereka membangun sendiri sebuah kota besar dan sebuah menara yang sangat tinggi dan kuat. Mengenai tingginya, semen dan batu-batunya tidak mencapai tukang bangunan pada waktu dibawa naik. Hingga mereka yang naik ke atas menempuh 1 tahun penuh. Setelah itu, mereka mencapai tukang bangunan dan memberikannya semen dan batu batanya. Demikianlah itu dilakukan setiap hari. Dan lihatlah, mereka ini naik dan yang lainnya turun sepanjang hari. Dan jika sebuah batu bata terlepas dari tangan mereka dan hancur, mereka semua akan mengisinya. Tapi jika seorang manusia jatuh dan mati, tidak seorang pun dari mereka yang akan melihat kepadanya. Yahwe mengetahui pikiran-pikiran mereka, dan terjadilah ketika mereka sedang membangun, mereka menembakkan anak-anak panah ke surga, dan seluruh anak panah itu jatuh menimpa mereka penuh dengan darah. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata satu sama lain, "Sesungguhnya kita telah membunuh semua yang ada di surga." Karena hal ini berasal dari Yahwe, supaya menjadikan mereka sesat untuk menghancurkan mereka dari muka bumi. Mereka membangun menara dan kota, dan melakukan hal ini tiap hari hingga hari-hari dan tahun-tahun berlalu. Dan Elohim berfirman kepada 70 malaikat yang berdiri di hadapannya, kepada mereka yang dekat kepadanya firman-Nya, "Marilah kita turun dan mengacaukan lidah mereka, supaya orang yang satu tidak dapat mengerti bahasa temannya." Dan itu diperbuatnya kepada mereka. Dan sejak hari itu dan seterusnya, mereka lupa setiap orang bahasa temannya, dan mereka tidak dapat mengerti untuk berbicara dalam satu bahasa. Dan ketika tukang bangunan menerima dari tangan temannya kapur atau batu yang tidak dia minta, tukang bangunan akan membuang dan melemparkannya ke atas temannya supaya dia mati. Mereka melakukan ini untuk waktu yang lama, dan mereka membunuh banyak orang dengan cara ini. Maka Yahwe memukul 3 kelompok yang ada di sana, dan Dia menghukum mereka sesuai perbuatan dan rencana mereka. Mereka yang berkata, "Kita akan naik ke surga dan melayani ilah-ilah kita," berubah menjadi seperti kera dan gajah. Mereka yang berkata, "Kita akan memukul surga dengan anak panah," Yahwe membunuh mereka, setiap orang melalui tangan temannya,
Dan kelompok ketiga yang berkata, "Kita akan naik ke surga dan berperang melawan Dia," Yahwe mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi. Dan mereka yang masih tertinggal di antara mereka, ketika mereka mengetahui dan memahami malapetaka yang menimpa mereka, meninggalkan bangunan itu, dan mereka juga tercerai-berai di muka seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota dan menara. Karena itu, Dia menyebut nama tempat itu Babel, karena di sana Yahwe mengacaukan bahasa seluruh bumi. Lihatlah, itu di sebelah timur tanah Sinar. Dan mengenai menara yang didirikan anak-anak manusia, bumi membuka mulutnya dan menelan sepertiga bagiannya. Dan api juga turun dari langit dan membakar sepertiga lainnya, dan sepertiga lainnya tetap tinggal sampai hari ini. Dan itulah bagian yang tinggi, dan kelilingnya 3 hari berjalan kaki. Banyak anak-anak manusia mati di menara itu, orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Pasal 10. Dan Peleg bin Eber mati pada waktu itu, dalam tahun ke-48 dari hidup Abram bin Terah. Dan seluruh umur Peleg adalah 239 tahun. Ketika Yahwe mencerai-beraikan anak-anak manusia karena dosa mereka di menara, lihatlah, mereka tersebar ke banyak kelompok, dan anak-anak manusia terpencar ke 4 penjuru bumi. Seluruh kaum keluarga menjadi sendiri-sendiri sesuai bahasanya, negerinya atau kotanya. Anak-anak manusia membangun banyak kota menurut kaum keluarga mereka, di semua tempat kemana mereka pergi, dan di seluruh bumi kemana Yahwe telah mencerai-beraikan mereka. Beberapa dari mereka membangun kota-kota di tempat di mana mereka akhirnya punah, dan mereka menyebut nama kota-kota ini sesuai nama mereka sendiri, atau nama anak-anak mereka, atau menurut peristiwa-peristiwa khusus yang mereka alami. Anak-anak Yafet bin Nuh pergi dan membangun sendiri kota-kota di tempat di mana mereka terserak, dan mereka menyebut nama seluruh kota-kota sesuai nama mereka. Anak-anak Yafet terbagi-bagi di atas muka bumi ke dalam banyak kelompok dan bahasa. Inilah anak-anak lelaki Yafet menurut kaum keluarga mereka: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Inilah anak-anak Yafet menurut keturunan mereka. Anak-anak Gomer menurut kota-kota mereka adalah Frankum, yang tinggal di negeri Fransa, di tepi sungai Fransa, di tepi sungai Sena. Anak-anak Ripat adalah Bartonim, yang tinggal di tanah Bartonia, di tepi sungai Leda, yang mengalirkan airnya ke lautan besar Gison, yaitu lautan. Anak-anak Togarma ada 10 keluarga, dan inilah nama-nama mereka: Busar, Parsunak, Balgar, Elikanum, Ragbib, Tarki, Bit, Sebuk, Ongal, dan Tilmas. Semuanya terserak dan tinggal di utara dan membangun sendiri kota-kota.
Mereka menamakan kota-kotanya sesuai nama mereka sendiri. Merekalah yang tinggal di tepi sungai-sungai Hitla dan Italak sampai hari ini. Tapi kaum keluarga Angoli, Balgar, dan Parsunak, mereka tinggal di tepi sungai besar Dubni, dan nama-nama kota mereka juga sesuai nama mereka sendiri. Anak-anak Yavan adalah Yavanim yang tinggal di negeri Makedonia, dan anak-anak Medayare adalah Orelum yang tinggal di negeri Kurson, dan Bani Tubal adalah mereka yang tinggal di negeri Tuskana di tepi sungai Pasia. Anak-anak Mesek adalah Sibasni, dan anak-anak Tiras adalah Rushas, Kusni, dan Ongolis. Semuanya pergi dan membangun sendiri kota-kota. Itulah kota-kota yang ada di tepi laut Yabus, di tepi sungai Sura, yang mengalirkan airnya ke sungai Tragan. Anak-anak Elisa adalah Almanim, dan mereka juga pergi dan membangun sendiri kota-kota. Ini adalah kota-kota yang ada di antara pegunungan Yob dan Sibatmo. Dari mereka ada orang-orang Lombardi yang tinggal di seberang pegunungan Yob dan Sibatmo, dan mereka menaklukkan negeri Italia dan menetap di sana sampai hari ini. Anak-anak Kitim adalah Romim yang tinggal di lembah Kanopia di tepi sungai Tibrau. Anak-anak Dudonim adalah mereka yang tinggal di kota-kota tepi laut Gison di negeri Bordna. Inilah kaum keluarga anak-anak Yafet menurut kota-kota dan bahasa mereka, ketika mereka terserak setelah peristiwa menara. Mereka menyebut nama kota-kotanya menurut nama-nama mereka dan peristiwa-peristiwa. Dan inilah nama-nama seluruh kota mereka menurut kaum keluarganya yang mereka bangun pada waktu itu setelah peristiwa menara. Anak-anak Sem adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan menurut keturunan dan kota-kotanya. Semuanya ini pergi dan membangun sendiri kota-kota setelah mereka menemukan tempat yang sesuai. Mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama bapa leluhur mereka, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Anak-anak Misraim adalah Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, dan Kaftorim, 7 keluarga. Semuanya ini tinggal di tepi sungai Sihor, yaitu sungai Mesir, dan mereka membangun sendiri kota-kota dan menyebut namanya sesuai nama-nama mereka. Anak-anak Patros dan Kaslok saling kawin-mengawin, dan dari mereka dihasilkan Filistim, Asatim, dan Gerarim, Gitim, dan Ekronim, semuanya 5 keluarga. Mereka juga membangun sendiri kota-kota, dan mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama bapa leluhur mereka sampai hari ini. Anak-anak Kanaan juga membangun sendiri kota-kota, dan mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama mereka. 11 kota dan yang lainnya tidak terhitung. 4 orang dari keluarga Sem pergi ke tanah dataran. Inilah nama-nama 4 orang itu: Sodom, Amorah, Atma,
dan Seboim. Orang-orang ini membangun sendiri 4 kota di tanah dataran, dan mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama mereka. Mereka dan anak-anak mereka dan semua milik kepunyaan mereka tinggal di kota-kota itu, dan mereka beranak cucu dan berlipat ganda sangat banyak, dan tinggal dengan damai. Seir bin Hur bin Hivi bin Kanaan pergi dan menemukan sebuah lembah di pegunungan Gunung Paran, dan dia mendirikan kota di sana. Dia dan 7 anak lelakinya dan seisi rumahnya tinggal di sana. Dia menyebut nama kota yang dia bangun Seir menurut namanya. Itulah tanah Seir sampai hari ini. Inilah kaum keluarga anak-anak Sem, menurut bahasa dan kota-kota mereka, ketika mereka terserak ke negeri-negerinya setelah peristiwa menara. Beberapa dari anak-anak Sem bin Nuh, ayah dari seluruh anak-anak Eber, juga pergi dan membangun sendiri kota-kota mereka di tempat di mana mereka terserak, dan mereka menyebut nama kota-kotanya menurut nama mereka. Anak-anak Sem adalah Elam, Asur, Arpasad, Lut, dan Aram. Mereka mendirikan kota-kota bagi diri mereka dan menyebut nama seluruh kota-kotanya sesuai nama mereka. Asur bin Sem dan anak-anaknya dan seisi rumahnya pergi pada waktu itu, suatu jumlah yang sangat banyak, dan mereka pergi ke negeri yang jauh yang dapat mereka temukan. Mereka menemui suatu lembah yang sangat luas di negeri kemana mereka pergi, dan mereka membangun sendiri 4 kota, dan mereka menyebut namanya sesuai nama-nama mereka dan peristiwa. Inilah nama-nama kota yang didirikan anak-anak Asur: Niniwe, Resen, Kelah, dan Rehobot. Anak-anak Asur tinggal di sana sampai hari ini. Anak-anak Aram juga pergi dan membangun sendiri sebuah kota, dan mereka menyebut nama kota itu Uz, sesuai saudara mereka yang sulung, dan mereka tinggal di dalamnya. Itulah negeri Uz sampai hari ini. Dan dalam tahun kedua setelah peristiwa menara, seorang laki-laki dari keluarga Asur yang bernama Bela pergi dari negeri Niniwe untuk melakukan perjalanan bersama seisi rumahnya kemanapun dia bisa menemukan tempat. Mereka tiba hingga di seberang kota-kota dataran, berseberangan dengan Sodom, dan mereka menetap di sana. Orang ini bangkit dan mendirikan di sana sebuah kota kecil, dan menyebutnya Bela, sesuai namanya. Inilah negeri Soar sampai hari ini. Inilah kaum keluarga anak-anak Sem, menurut bahasa dan kota-kota mereka. Setelah mereka terserak di muka bumi setelah peristiwa menara. Dan setiap kerajaan, kota, dan keluarga dari kaum keluarga anak-anak Nuh mendirikan sendiri banyak kota setelah itu. Mereka mendirikan pemerintahan di semua kota-kota mereka supaya dapat diatur dengan aturan mereka. Demikianlah dilakukan seluruh kaum keluarga anak-anak Nuh untuk selama-lamanya. Pasal 11. Nimrod bin Kus masih berada di tanah Sinar
Dan dia memerintah atasnya dan tinggal di sana. Dia mendirikan kota-kota di tanah Sinar. Inilah nama-nama keempat kota yang dia dirikan, dan dia menyebut namanya sesuai peristiwa yang terjadi kepada mereka pada waktu mendirikan menara. Dia menyebut nama yang pertama Babel, katanya, karena di sana Yahwe mengacaukan bahasa seluruh bumi. Dia menyebut nama yang kedua Erek, karena dari sana Elohim menyerahkan mereka. Yang ketiga dia sebut namanya Akad, katanya, ada peperangan besar di tempat itu. Dan yang keempat dia sebut namanya Kalneh, karena para pemuka dan orang-orang perkasanya binasa di sana, dan mereka menyakitkan hati Yahwe. Mereka memberontak dan berdosa terhadap dia. Ketika Nimrod telah mendirikan kota-kota ini di tanah Sinar, dia menaruh di dalamnya peringatan bagi orang-orangnya, para pemukanya, dan orang-orang perkasanya yang tersisa dalam kerajaannya. Nimrod tinggal di Babel, dan di sana dia membaharui kekuasaannya atas sisa-sisa rakyatnya. Dan dia memerintah dengan aman. Rakyat dan para pemuka Nimrod menyebut namanya Amrapel, katanya. Di menara itu para pemuka dan orang-orangnya jatuh karena niatnya. Meskipun demikian, Nimrod tidak kembali kepada Yahwe, dan dia terus dalam kefasikan dan mengajarkan kefasikan kepada anak-anak manusia. Mardon putranya lebih jahat dari ayahnya, dan terus menambahkan kejijikan ayahnya. Dia menyebabkan anak-anak manusia berdosa. Karenanya dikatakan, dari yang jahat keluar yang jahat. Pada waktu itu ada perang antara kaum keluarga anak-anak Sem, selagi mereka tinggal di kota-kota yang mereka dirikan. Kedorlaomer, Raja Elam, pergi dari kaum keluarga anak-anak Sem, dan dia berperang dengan mereka dan menaklukkannya. Dia pergi ke 5 kota di lembah, dan dia berperang melawan mereka, dan dia menaklukkan mereka, dan mereka ada di bawah kekuasaannya. Mereka melayaninya 12 tahun, dan mereka memberikan kepadanya upeti tahunan. Pada waktu itu, matilah Nahor bin Serug dalam tahun ke-49 dari hidup Abram bin Terah. Dalam tahun ke-50 dari hidup Abram bin Terah, Abram meninggalkan rumah Nuh dan pergi ke rumah ayahnya. Abram mengenal Yahwe, dan dia hidup dalam jalan-jalan dan pengajarannya, dan Yahwe Elohimnya menyertainya. Terah ayahnya pada waktu itu masih menjadi panglima pasukan Raja Nimrod, dan dia masih mengikuti Elohim asing. Abram datang ke rumah ayahnya dan melihat 12 ilah berdiri di kuil-kuil mereka. Dan amarah Abram menyala ketika dia melihat patung-patung di rumah ayahnya ini. Abram berkata, "Demi Yahwe yang hidup, patung-patung ini tidak akan tinggal di rumah ayahku. Demikianlah akan dilakukan Yahwe yang menciptakan aku kepadaku, jika dalam waktu 3 hari aku tidak menghancurkan mereka semuanya." Abram pergi dari mereka, dan amarahnya membara dalam hatinya. Abram bergegas dan pergi dari ruangan itu ke pelataran luar ayahnya. Dia mendapati ayahnya duduk di pelataran, dan semua hamba-hambanya bersamanya.
dan Abram datang dan duduk di hadapannya. Abram bertanya kepada ayahnya, katanya, "Bapa, katakan kepadaku, di manakah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dan seluruh anak-anak manusia di muka bumi yang menciptakan engkau dan aku?" Dan Terah menjawab anaknya Abraham dan berkata, "Lihatlah, mereka yang menciptakan kita semuanya ada bersama kita di dalam rumah." Abram berkata kepada ayahnya, "Tuanku, tunjukkan mereka kepadaku, aku mohon." Maka Terah membawa Abram ke dalam ruangan di pelataran dalam, dan Abram melihat, dan lihatlah, seluruh ruangan penuh ilah-ilah dari kayu dan batu. 12 patung besar yang lebih kecil lainnya, tidak terhitung jumlahnya. Terah berkata kepada anaknya, "Lihatlah, ini mereka yang menjadikan segala yang engkau lihat di atas bumi, dan yang menciptakan aku dan engkau, dan seluruh umat manusia." Terah sujud menyembah kepada ilah-ilahnya, dan kemudian dia pergi dari mereka, dan Abram anaknya juga pergi bersamanya. Ketika Abram telah meninggalkan mereka, dia pergi kepada ibunya dan duduk di hadapannya, dan dia berkata kepada ibunya, "Lihatlah, ayahku telah memperlihatkan kepadaku mereka yang menjadikan langit dan bumi dan seluruh anak-anak manusia. Karenanya sekarang, bergegaslah dan ambillah seekor anak kambing dari kawanan domba, dan buatlah daripadanya makanan yang lezat, supaya aku dapat membawanya kepada ilah-ilah ayahku sebagai persembahan kepada mereka untuk dimakan. Barangkali aku mungkin dapat diterima oleh mereka." Dan ibunya melakukan demikian, dan dia mengambil seekor anak kambing dan memasak makanan lezat daripadanya, dan membawanya kepada Abram. Abram mengambil makanan lezat itu dari ibunya dan menghidangkannya ke hadapan ilah-ilah ayahnya. Dia datang mendekati mereka supaya mereka dapat makan. Terah ayahnya tidak mengetahui hal itu. Abram melihat pada hari itu, ketika dia duduk di antara mereka, bahwa mereka tidak bersuara, tidak mendengar, tidak bergerak, dan tidak satupun dari mereka dapat mengulurkan tangannya untuk makan. Dan Abram mencemooh mereka, katanya, "Sesungguhnya makanan lezat yang aku persiapkan tidak berkenan kepada mereka, atau mungkin itu terlalu sedikit bagi mereka, dan karena itu mereka tidak mau makan. Karenanya, besok aku akan mempersiapkan masakan lezat yang masih segar, lebih baik dan lebih banyak dari ini, supaya aku bisa melihat hasilnya." Keesokan harinya, Abram mengarahkan ibunya mengenai makanan lezat. Dan ibunya bangkit dan mengambil 3 anak kambing terbaik dari kawanan domba, dan dia membuatnya menjadi beberapa makanan yang lezat, seperti yang diinginkan anaknya, dan dia memberikannya kepada Abram. Terah ayahnya tidak mengetahui hal itu. Abram mengambil makanan lezat dari ibunya dan membawanya ke hadapan ilah-ilah ayahnya di dalam ruangan. Dia datang mendekati supaya mereka mau makan, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Abram duduk di hadapan mereka seharian, berpikir mungkin mereka akan makan. Abram memandang mereka dan lihatlah, mereka tidak bersuara ataupun mendengar,
dan tidak satu pun yang mengulurkan tangannya kepada makanan itu untuk dimakan. Pada petang hari itu di dalam rumah, Abram diselubungi oleh roh Elohim, dan dia berseru dan berkata, "Celakalah ayahku dan generasi fasik ini, yang hatinya condong kepada kesia-siaan, yang melayani berhala-berhala dari kayu dan batu, yang tidak bisa makan, mencium, mendengar maupun berbicara, yang punya mulut tetapi tidak bisa berbicara, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya tangan tetapi tidak bisa merasakan, dan kaki yang tidak bisa bergerak. Seperti merekalah orang yang membuatnya dan yang percaya kepada mereka." Ketika Abram melihat semua hal ini, amarahnya menyala-nyala terhadap ayahnya, dan dia bergegas dan mengambil sebuah kapak di tangannya dan mendatangi ruangan ilah-ilah, dan dia menghancurkan semua ilah-ilah ayahnya. Ketika dia selesai menghancurkan berhala-berhala itu, dia menaruh kapak di tangan ilah besar yang ada di hadapan mereka dan dia pergi keluar. Terah ayahnya pulang ke rumah karena dia mendengar di pintu suara ayunan kapak. Jadi Terah masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Terah yang mendengar suara keributan karena kapak di dalam ruangan berhala, berlari ke dalam ruangan kepada berhala-berhala itu, dan dia menjumpai Abram sedang keluar. Terah memasuki ruangan dan mendapati seluruh berhala telah jatuh dan hancur, dan kapak ada di tangan berhala yang paling besar yang tidak hancur, dan makanan lezat yang dibuat Abram anaknya masih ada di hadapan mereka. Ketika Terah melihat semuanya ini, amarahnya meluap-luap dan bergegas pergi dari ruangan itu kepada Abram. Dia mendapati Abram anaknya sedang duduk di dalam rumah, dan dia berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat kepada ilah-ilahku?" Abram menjawab Terah ayahnya dan berkata, "Tidak begitu tuanku, karena aku menyajikan makanan lezat kepada mereka. Dan ketika aku datang mendekati mereka membawa makanan supaya dimakan, mereka semua bersamaan mengulurkan tangannya untuk makan, sebelum yang paling besar mengulurkan tangannya untuk makan. Yang besar melihat perbuatan yang dilakukan mereka di hadapannya, dan amarahnya berkobar-kobar dengan dahsyat terhadap mereka. Dan dia pergi dan mengambil kapak yang ada di dalam rumah dan mendatangi mereka dan menghancurkan mereka semuanya. Lihatlah, kapaknya masih ada di tangannya seperti yang engkau lihat." Amarah Terah menyalah terhadap anaknya Abram ketika dia mengatakan seperti ini. Dan Terah berkata kepada anaknya Abram dalam amarahnya, "Dongeng apa yang telah engkau ceritakan? Engkau berkata bohong kepadaku. Apakah ada di dalam ilah-ilah ini roh, jiwa, atau kuasa untuk melakukan semua yang engkau katakan kepadaku? Tidakkah mereka kayu dan batu, dan bukankah aku sendiri yang membuat mereka? Bagaimana engkau bicara bohong seperti itu, mengatakan bahwa ilah yang besar ada bersama mereka memukul semuanya? Engkaulah yang menaruh kapak di tangannya dan berkata dia memukul mereka semuanya." Abraham menjawab ayahnya dan berkata kepada dia, "Dan bagaimana engkau dapat melayani berhala-berhala ini yang di dalamnya tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa? Dapatkah berhala-berhala yang engkau percaya ini melepaskan engkau? Dapatkah mereka mendengarkan doa-doamu ketika engkau memanggil mereka? Dapatkah mereka melepaskan engkau dari tangan musuh-musuhmu
Atau akankah mereka berperang bagimu dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, sehingga engkau melayani kayu dan batu yang tidak bisa bicara maupun mendengar? Sesungguhnya tidak baik bagimu maupun anak-anak manusia yang bersamamu melakukan hal-hal ini. Apakah engkau begitu tolol, begitu bodoh, atau kurang pengertian sehingga engkau mau melayani kayu dan batu dan berbuat seperti demikian, dan melupakan Yahwe Elohim yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan engkau di bumi, dan karenanya mendatangkan malapetaka besar ke atas jiwamu, dalam hal ini dengan melayani batu dan kayu? Tidakkah bapa leluhur kita pada zaman dahulu berdosa dengan cara seperti demikian? Dan Yahwe Elohim semesta alam mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan seluruh bumi. Bagaimana engkau dapat terus berbuat demikian dan melayani ilah-ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat mendengar maupun berbicara, atau melepaskan engkau dari penindasan yang karenanya mendatangkan kemarahan Elohim semesta alam ke atasmu? Maka sekarang Bapakku, berhentilah berbuat demikian, dan janganlah membawa malapetaka ke atas jiwamu dan jiwa seisi rumahmu. Dan Abram bergegas dan lari dari hadapan ayahnya, dan mengambil kapak dari ilah ayahnya yang paling besar, dan dengan itu Abram menghancurkannya dan melarikan diri. Tera melihat semua yang dilakukan Abram, bergegas pergi dari rumahnya, dan dia pergi kepada raja, dan dia datang kepada Nimrod dan berdiri di hadapannya. Dia bersujud kepada raja, dan raja berkata, "Apa yang engkau inginkan?" Dia berkata, "Aku mohon tuanku, dengarkanlah aku. 50 tahun yang lalu seorang anak telah dilahirkan bagiku, dan demikian telah dia perbuat kepada ilah-ilahku, dan demikian telah dia katakan. Maka sekarang tuanku dan raja, kirimlah orang kepadanya, supaya dia menghadap kepadamu, dan hakimilah dia menurut hukum, supaya kita dapat dilepaskan dari kejahatannya." Raja mengirim 3 orang hambanya, dan mereka pergi dan membawa Abram ke hadapan raja. Nimrod dan seluruh pemukanya dan hamba-hambanya pada hari itu duduk di hadapannya, dan Terah juga duduk di hadapan mereka. Raja berkata kepada Abram, "Apa yang telah engkau perbuat kepada ayahmu dan kepada ilah-ilahnya?" Abram menjawab raja seperti kata-kata yang dia katakan kepada ayahnya, dan dia berkata, "Ilah besar yang ada di antara mereka di dalam rumah itu melakukan kepada mereka apa yang telah engkau dengar." Raja berkata kepada Abram, "Punyakah mereka kuasa untuk berbicara dan makan dan berbuat seperti yang engkau katakan?" Abram menjawab raja, katanya, "Dan jika tidak ada kuasa di dalam mereka, mengapa engkau melayani mereka dan menyebabkan anak-anak manusia berbuat kesesatan melalui kebodohanmu? Apakah engkau membayangkan bahwa mereka dapat melepaskan engkau atau melakukan sesuatu kecil maupun besar sehingga engkau harus melayani mereka? Dan mengapa engkau tidak merasakan Elohim semesta alam yang menciptakan engkau dan padanya ada kuasa untuk membunuh dan membiarkan hidup? Ya raja yang bodoh, dungu dan bebal, celakalah engkau selamanya. Aku berpikir engkau akan mengajarkan hamba-hambamu jalan yang benar, tapi engkau tidak melakukannya.
Engkau memenuhi seluruh bumi dengan dosa-dosamu dan dosa-dosa rakyatmu yang mengikuti jalan-jalanmu. Tidakkah engkau tahu atau tidakkah engkau dengar bahwa kejahatan yang engkau perbuat, nenek moyang kita berbuat dosa yang sama pada zaman dahulu kala. Dan Elohim yang kekal mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan mereka semuanya, dan juga menghancurkan seluruh bumi karena mereka. Akankah engkau dan rakyatmu bangkit sekarang dan melakukan perbuatan yang sama untuk mendatangkan amarah Yahweh Elohim semesta alam dan untuk mendatangkan malapetaka ke atasmu dan seluruh bumi? Maka sekarang tinggalkan perbuatan jahat yang engkau lakukan dan layanilah Elohim semesta alam. Karena jiwamu ada dalam tangannya, maka itu akan menjadi baik bagimu. Dan jika hatimu yang jahat tidak mau mendengarkan kata-kataku untuk membuat engkau meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat, dan untuk melayani Elohim yang kekal, maka engkau akan mati dengan penghinaan di kemudian hari. Engkau dan rakyatmu, dan semua yang berhubungan denganmu, yang mendengarkan kata-katamu atau berjalan dalam jalan-jalanmu yang jahat. Dan ketika Abram telah selesai berbicara di hadapan raja dan para pemuka, Abram mengangkat matanya ke surga dan berkata, Yahweh melihat semua orang fasik, dan Dia akan menghakimi mereka. Pasal 12. Ketika raja mendengar kata-kata Abram, dia memerintahkan supaya Abram dimasukkan dalam penjara, dan Abram 10 hari dalam penjara. Pada hari yang terakhir, raja memerintahkan supaya semua raja, para pemuka dan gubernur dari berbagai provinsi dan orang-orang bijak datang kepadanya. Dan mereka duduk di hadapan raja. Abram masih berada di dalam rumah tahanan. Raja berkata kepada para pemuka dan orang bijak, Sudahkah kalian dengar apa yang Abram bin Terah perbuat kepadanya? Demikianlah dia lakukan kepadanya. Dan aku memerintahkan supaya dia dibawa ke hadapanku dan dia berbicara. Hatinya tidak khawatir, tidak juga dia gelisah di hadapanku. Dan lihatlah, sekarang dia ditahan dalam penjara. Maka sekarang putuskan penghakiman apa yang pantas bagi orang ini yang telah mencela raja, yang berkata-kata dan melakukan semua yang engkau dengar. Dan mereka semuanya menjawab raja, katanya, Seorang yang telah mencela raja harus digantung di atas pohon, tetapi karena dia telah melakukan semua yang dia katakan dan telah merendahkan Elohim kita, karenanya dia harus dibakar sampai mati. Karena inilah hukum dalam hal ini. Jika berkenan kepada raja untuk melakukan ini, biarlah raja memerintahkan hamba-hambanya untuk menyalakan api siang dan malam dalam tungku perapianmu, maka kami akan melemparkan orang ini ke dalamnya. Dan raja melakukannya, dan dia memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka mempersiapkan api selama 3 hari 3 malam dalam tungku perapian raja, yaitu yang di Kasdim. Maka raja memerintahkan mereka mengambil Abram dari penjara dan membawanya keluar untuk dibakar. Seluruh hamba-hamba raja, para pemuka, penguasa, gubernur, dan hakim-hakim, dan seluruh penduduk negeri, kira-kira 900.000 orang,
berdiri di seberang perapian untuk melihat Abram. Seluruh kaum perempuan dan anak-anak memenuhi atap-atap dan menara-menara untuk melihat apa yang akan dilakukan Abram, dan mereka semuanya berdiri bersama-sama di kejauhan. Tidak ada seorang pun yang tertinggal yang tidak datang pada hari itu untuk melihat peristiwa itu. Ketika Abram tiba, para ahli tenung raja dan orang-orang bijak memandang Abram. Dan mereka berteriak kepada raja, katanya, "Tuan kami yang berkuasa, sesungguhnya inilah orang yang kami ketahui sebagai anak yang pada saat kelahirannya sebuah bintang besar menelan 4 bintang, yang telah kami beritahukan kepada raja sejak 50 tahun yang lalu. Lihatlah sekarang, ayahnya juga melanggar perintahmu dan mencemoohmu dengan membawa kepadamu seorang anak yang lain yang telah engkau bunuh." Dan ketika raja mendengar kata-kata mereka, dia amat sangat murka, dan dia memerintahkan Terah untuk dibawa ke hadapannya. Raja berkata, "Sudahkah engkau dengar apa yang dikatakan para ahli tenung? Sekarang katakan kepadaku sebenarnya apa yang engkau perbuat. Jika engkau mengatakan kebenaran, engkau akan dibebaskan." Dan melihat amarah raja yang sangat berkobar-kobar, Terah berkata kepada raja, "Tuanku dan raja, engkau telah mendengar kebenarannya, dan apa yang dikatakan para orang bijak itu benar." Maka raja berkata, "Bagaimana engkau dapat melakukan hal ini untuk melanggar perintahku dan memberikan kepadaku seorang anak yang tidak engkau peranakkan dan menerima ganti rugi karena dia?" Terah menjawab raja, "Karena rasa belas kasihanku yang kuat kepada putraku pada waktu itu, dan aku mengambil anak hambaku perempuan, dan aku membawa dia kepada raja." Raja berkata, "Siapa yang menyarankan kepadamu hal ini, katakan kepadaku, jangan menyembunyikan apapun daripadaku, maka engkau tidak akan mati." Terah sangat ketakutan di hadapan raja, dan dia berkata kepada raja, "Adalah Haran anak sulungku yang menyarankan kepadaku hal ini." Haran pada waktu Abram dilahirkan berumur 32 tahun. Namun Haran tidak menyarankan ayahnya apapun, karena Terah mengatakan hal ini kepada raja, supaya dia dapat menyelamatkan nyawanya dari raja, karena dia sangat gentar. Dan raja berkata kepada Terah, "Haran anakmu laki-laki yang menyarankan kepadamu hal ini harus mati di dalam api bersama-sama Abram. Karena hukuman mati ada atas dia, karena memberontak melawan keinginan raja dengan melakukan hal ini." Haran pada waktu itu cenderung mengikuti jalan-jalan Abram, namun dia menyimpan hal itu dalam hati. Haran berkata dalam hatinya, "Lihatlah sekarang, raja telah menangkap Abram karena perbuatan yang telah Abram lakukan, dan akan terjadi, jika Abram menang melawan raja, aku akan mengikuti dia. Namun jika raja yang menang, aku akan mengikuti raja." Ketika Terah telah mengatakan hal ini kepada raja mengenai Haran anaknya, raja memerintahkan Haran untuk ditawan bersama Abram. Mereka membawa keduanya, Abram dan Haran saudaranya, untuk melemparkan mereka ke dalam api. Dan seluruh penduduk negeri dan hamba-hamba raja dan para pemuka dan seluruh perempuan dan anak-anak ada di sana
berdiri hari itu di hadapan mereka. Hamba-hamba raja memanggil Abram dan saudaranya, dan mereka melucuti mereka dari seluruh pakaiannya kecuali pakaian bawahan yang mereka kenakan. Mereka mengikat tangan dan kakinya dengan tali lenan, dan hamba-hamba raja mengangkat mereka dan melemparkan keduanya dalam perapian. Yahweh mengasihi Abram dan berbelas kasihan kepadanya, dan Yahweh turun dan melepaskan Abram dari api, dan dia tidak terbakar. Namun seluruh tali yang dengannya mereka mengikat dia terbakar, sementara Abram tetap berjalan-jalan di dalam api. Haran mati ketika mereka melemparkan dia ke dalam api, dan dia terbakar menjadi abu, karena hatinya tidak sempurna dengan Yahweh. Dan orang-orang yang melemparkan dia ke dalam api, lidah api menjilat mereka, dan mereka terbakar dan 12 orang dari mereka mati. Abram berjalan di tengah-tengah api 3 hari 3 malam. Dan seluruh hamba-hamba raja melihat dia berjalan-jalan di dalam api. Maka mereka datang dan memberitahu raja, katanya, "Lihatlah, kami melihat Abram berjalan di tengah-tengah api. Bahkan pakaian bawahan yang dia kenakan tidak terbakar, namun tali yang dengannya dia diikat telah terbakar." Ketika raja mendengar kata-kata mereka, hatinya tawar dan dia tidak mempercayai mereka. Jadi dia mengirim para pemuka lainnya yang setia untuk memeriksa hal ini. Dan mereka pergi dan melihatnya dan mengatakan hal itu kepada raja. Dan raja bangkit dan melihatnya, dan dia melihat Abram berjalan di sana kemari di tengah-tengah api. Dan dia melihat tubuh Haran terbakar, dan raja amat sangat takjub. Raja memerintahkan Abram supaya dibawa keluar dari api, dan hamba-hambanya mendekatinya untuk membawa dia keluar, namun mereka tidak dapat, karena api itu mengitarinya dan lidah api naik ke arah mereka dari tungku perapian. Hamba-hamba raja lari darinya, dan raja menghardik mereka, katanya, "Segeralah dan bawa Abraham keluar dari api supaya kamu tidak mati." Maka hamba-hamba raja mendekati lagi untuk membawa Abram keluar, dan lidah api menyambar mereka dan membakar wajah mereka, sehingga 8 orang dari mereka mati. Ketika raja melihat bahwa hamba-hambanya tidak dapat mendekati api supaya jangan terbakar, raja memanggil Abram, "Ya hamba Elohim yang ada di surga, pergilah dari tengah-tengah api dan datanglah kemari ke hadapanku." Dan Abram mendengarkan perkataan raja, dan dia keluar dari api dan datang dan berdiri di hadapan raja. Ketika Abram keluar, raja dan seluruh hamba-hambanya melihat Abram datang ke hadapan raja dengan pakaian bawahan yang masih terpasang, karena itu tidak terbakar, namun tali yang dengannya dia diikat telah terbakar. Maka raja berkata kepada Abram, "Bagaimana bisa engkau tidak terbakar di dalam api?" Abram berkata kepada raja, "Elohim surga dan bumi yang kepadanya aku percayai, dan yang memilikinya segalanya di dalam kuasanya. Dia melepaskan aku dari perapian yang ke dalamnya engkau telah mencampakkan aku." Haran saudara Abram telah terbakar menjadi abu. Mereka mencari mayatnya dan mereka menemukannya terbakar. Haran berumur 82 tahun ketika dia mati di dalam perapian di Kasdim.
Dan raja, para pemuka, dan seluruh penduduk negeri melihat bahwa Abram dilepaskan dari dalam api. Mereka datang dan bersujud kepada Abram. Maka Abram berkata kepada mereka, "Jangan bersujud kepadaku, tetapi bersujudlah kepada Elohim seluruh bumi yang menjadikan kalian, dan layanilah Dia, dan hiduplah dalam jalan-jalannya, karena Dialah yang melepaskan aku keluar dari dalam api ini, dan Dialah yang menciptakan jiwa dan roh semua manusia, dan membentuk manusia di dalam rahim ibunya, dan yang membawanya keluar ke dalam dunia. Dialah yang akan melepaskan mereka yang percaya kepadanya dari semua penderitaan." Hal ini dipandang sangat ajaib di mata raja dan para pemuka, bahwa Abram diselamatkan dari api. Tapi Haran yang telah terbakar, raja memberikan Abram banyak persembahan, dan dia memberikan 2 orang kepala pelayannya dari istana raja, nama yang seorang Oni, dan nama yang lainnya adalah Eliezer. Semua raja, para pemuka, dan hamba-hamba memberikan Abram banyak hadiah perak dan emas dan mutiara. Maka raja dan para pemuka melepaskannya, dan dia pergi dalam damai. Abram pergi dari hadapan raja dalam damai, dan banyak hamba-hamba raja mengikuti dia. Kira-kira 300 orang bergabung kepadanya. Abram kembali pada hari itu dan pergi ke rumah ayahnya, dia dan orang-orang yang mengikutinya. Abram melayani Yahwe Elohimnya sepanjang umur hidupnya, dan dia berjalan di dalam jalan-jalannya dan mengikuti hukumnya. Sejak hari itu dan seterusnya, Abram mencondongkan hati anak-anak manusia untuk melayani Yahwe. Pada waktu itu Nahor dan Abram mengambil istri bagi diri mereka, anak-anak perempuan Haran saudara mereka. Istri Nahor adalah Milka, dan nama istri Abram adalah Sarai. Sarai, istri Abram, mandul. Dia tidak punya keturunan pada waktu itu. 2 tahun berlalu sejak Abram keluar dari perapian. Itu adalah tahun ke-52 dari hidupnya. Lihatlah, Raja Nimrod duduk di Babel di atas tahtanya, dan raja jatuh tertidur dan bermimpi bahwa dia sedang berdiri bersama para pasukan dan tentaranya di suatu lembah di seberang perapian raja. Dia mengangkat wajahnya dan melihat seorang manusia yang serupa seperti Abram keluar dari perapian. Dia datang dan berdiri di hadapan raja dengan pedang terhunus, dan dia meloncat kepada raja dengan pedangnya. Ketika raja melarikan diri dari orang itu karena dia takut. Dan selagi dia berlari, orang itu melemparkan sebutir telur ke atas kepala raja, dan telur itu berubah menjadi suatu sungai yang besar. Raja bermimpi seluruh pasukannya tenggelam ke dalam sungai itu dan mati. Maka raja melarikan diri dengan 3 orang yang ada di depannya, dan dia meloloskan diri. Raja melihat orang-orang ini dan mereka mengenakan pakaian bangsawan seperti pakaian raja dan memiliki penampilan dan kemegahan raja-raja. Selagi mereka berlari, sungai itu berubah lagi menjadi sebutir telur di hadapan raja. Dan dari telur itu menetas seekor burung muda yang mendatangi raja, dan terbang di atas kepalanya dan mencungkil keluar mata raja. Raja sangat sedih karena penglihatan itu,
Dan dia terbangun dari tidurnya, hatinya gelisah dan dia merasakan ketakutan yang besar. Pada pagi harinya, raja bangkit dari tempat tidurnya dengan ketakutan. Dan dia memerintahkan semua orang berhikmat dan para penyihir untuk datang kepadanya ketika raja menceritakan mimpinya kepada mereka. Salah seorang hamba raja yang bijaksana, yang bernama Anuki, menjawab raja, katanya, "Ini tidak lain adalah kejahatan Abram dan keturunannya yang akan muncul melawan tuanku dan raja di kemudian hari. Lihatlah, harinya akan datang ketika Abram dan keturunannya dan anak-anak seisi rumahnya akan berperang melawan raja, dan mereka akan membunuh seluruh tentara dan pasukan raja. Lalu tentang apa yang engkau katakan mengenai 3 orang yang engkau lihat sama seperti engkau, yang melarikan diri, ini artinya hanya engkau bersama 3 orang raja, dari antara para raja di bumi yang akan ada bersamamu di dalam peperangan. Lalu mengenai apa yang engkau lihat sebuah sungai yang berubah menjadi sebutir telur seperti semula, dan burung muda yang mencungkil matamu, ini artinya tidak lain adalah keturunan Abram yang akan membunuh raja di kemudian hari. Inilah mimpi raja dan inilah tafsirannya, dan mimpi ini benar, dan tafsirannya yang hambamu berikan ini benar. Maka sekarang ya raja, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa sekarang ini telah 52 tahun sejak para orang bijakmu melihat hal ini pada saat kelahiran Abram. Dan jika raja membiarkan Abram untuk hidup di bumi, itu akan menghancurkan tuanku dan raja, karena sepanjang umur hidup Abram, baik engkau maupun kerajaanmu tidak akan berdiri, karena hal ini sudah diketahui sejak permulaan pada saat kelahirannya. Mengapakah tuanku raja tidak membunuh dia, supaya kejahatannya dapat dijauhkan daripadamu di kemudian hari?" Nimrod mendengarkan perkataan Anuki, dan dia mengirimkan beberapa orang hambanya secara rahasia untuk pergi dan menangkap Abram dan membawanya ke hadapan raja untuk dibunuh. Eliezer, hamba Abram, yang raja berikan kepadanya pada waktu itu ada di hadapan raja. Dan dia mendengar apa yang Anuki nasihatkan kepada raja, dan apa yang raja telah katakan untuk membuat Abram mati. Maka Eliezer berkata kepada Abram, "Lekas, bangkitlah dan selamatkan jiwamu, supaya engkau tidak mati di tangan raja." Karena demikianlah dia melihat di dalam mimpi mengenai engkau, dan demikianlah Anuki menafsirkannya, dan demikianlah juga Anuki telah menasihati raja mengenai engkau. Abram mendengarkan perkataan Eliezer. Abram bergegas dan lari menyelamatkan diri ke rumah Nuh dan anaknya Sem. Dia menyembunyikan diri di sana dan mendapatkan suatu tempat yang aman. Maka hamba-hamba raja datang ke rumah Abram untuk mencari dia, namun mereka tidak dapat menemukannya. Mereka mencari di seluruh negeri, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Mereka pergi dan mencari ke segala penjuru, namun dia tidak dapat ditemukan. Dan ketika hamba-hamba raja tidak dapat menemukan Abram, mereka kembali kepada raja. Amarah raja terhadap Abram terhenti, karena mereka tidak menemukan dia, dan raja teralihkan pikirannya dari hal Abram ini. Abram menyembunyikan diri di rumah Nuh selama 1 bulan,
hingga raja melupakan hal ini. Namun Abram masih takut kepada raja. Terah datang menemui Abram anaknya secara sembunyi-sembunyi di rumah Nuh. Terah adalah orang yang sangat terpandang di mata raja. Abram berkata kepada ayahnya, "Tidakkah engkau tahu apa yang dipikirkan raja untuk membunuh aku dan melenyapkan namaku dari bumi karena pertimbangan dari penasihat-penasihatnya yang jahat? Sekarang, siapakah yang engkau miliki di sini, dan apakah yang engkau punyai di negeri ini? Bangkitlah, marilah kita pergi bersama-sama ke tanah Kanaan, supaya kita terlepas dari tangannya, supaya jangan engkau binasa juga karena dia di kemudian hari. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar bahwa bukanlah karena kasih maka Nimrod memberikan kepadamu semua kehormatan ini, namun hanya demi keuntungannya dia melimpahkan semua kebaikan ini kepadamu. Dan jika dia melakukan kepadamu kebaikan yang lebih besar lagi dari ini, sesungguhnya itu hanyalah kesia-siaan duniawi. Karena kekayaan dan harta benda tidak dapat menyelamatkan pada hari murka dan amarah. Maka sekarang dengarkanlah perkataanku, dan marilah kita bangkit dan pergi ke tanah Kanaan, di luar jangkauan tangan Nimrod. Dan layanilah Yahwe yang menciptakan engkau di bumi, dan semuanya akan menjadi baik bagimu. Dan buanglah segala hal yang sia-sia yang engkau kejar." Abram selesai berbicara, ketika Nuh dan anaknya Sem menjawab Terah, katanya, "Benarlah apa yang dikatakan Abram kepadamu." Terah mendengarkan perkataan Abram anaknya, dan Terah melakukan semua yang Abram katakan, karena hal ini berasal dari Yahwe, supaya raja tidak dapat menyebabkan Abram mati.